Teman-teman yang akhirnya sampai ke video ini pasti karena sudah menonton video saya sebelumnya, sebuah video feature mengetengahkan sebuah cerita seorang penakluk lebah namanya Kang Mamat Lengser. Nah, tapi di video itu kan sangat singkat karena itu adalah video untuk kebutuhan jurnalistik saya. Nah, kalau di video ini saya akan putarkan secara utuh sesi wawancara saya dengan Kang Mamat Lengser. Jadi hampir tidak ada yang dipotong. Mungkin juga di sana ada kejadian lampu agak mati-mati dan lain sebagainya. Pokoknya kemungkinannya tidak akan saya potong dan kemungkinannya tidak akan saya tambah gambar-gambar yang lain. Jadi pure itu adalah wawancara saya dengan Kang Mamat Lengser. Jadi mungkin nanti saya akan undang Anda ke video saya di video feature-nya saya dengan Kang Mamat Lengser. Linknya juga saya simpan di deskripsi. Selamat menonton. Oke, Mamat, sudah berapa lama nih Mamat menekuni mencari lebah madu sampai dengan hari ini? Kalau untuk menekuni baru 5 tahun, Pak. Belajarnya itu 2 tahun, jadi keseluruhan 7 tahunan. Kalau belajarnya itu saya dari orang Cipasung, Dharma. 2 tahun cuman ikut ke gunung, ke hutan, cuma dapat jatah paling 1 botol, setengah botol, kadang jong gitu kan. Habis dari itu mula-mulanya memberanikan diri itu ngambil madu nyiruan dulu yang segede-gede lalar. Yang kalau di sini tuh kebanyakan tuh di rumah-rumah di pelapon. Ya, kalau di hutan itu kalau nggak di bawah batu, di pohon yang udah berlubang tuh, Pak, tapi yang nggak masuk air hujan. Soalnya tipikal madu nyiruan itu nggak boleh terkena air hujan. Kalau udah terkena air hujan otomatis walaupun udah bikin sarang berapa banyak pasti ditinggalkan. Dan nggak ada madunya? Pasti nggak ada madunya. Beda sama dengan madu odeng. Nah, pas nyoba-nyoba madu odeng itu setahun pertama nggak pakai safety, Pak. Masih manual. Sekali, 2 kali, 10 kali nggak kenapa-napa. Pas apes alhamdulillah babak belur, Pak. Pas apes babak belur. Pas 2 tahun udah terus mencari, lihat-lihat, browsing di YouTube, di Google. Jadi lihat untuk safety muka, yang utama muka, Pak. Paling riskan muka. Bikin sendiri alatnya, alhamdulillah sampai sekarang aman. Bisa dipakai terus? Bisa dipakai terus. Ya paling kesengat juga tangan kaki itu biasa aja lah, aman, Pak. Kalau muka itu emang kalau keluar rumah itu pasti malu, Pak. Karena ini ya? Iya, lebih dari orang Cina, Pak. Mata udah gak bisa, wah. Kayak pernah diposting juga ya? Pernah, yang Pak. Itu malah buat kenang-kenangan di atas sih, Pak. Oh, oke. Kang, masih ingat nggak cerita pertama kali ngambil madu itu ada rasa takut nggak sih? Kan kita tahunya ya kalau orang awam mah diseret apa gitu. Itu pernah ada rasa takut nggak? Ya pertama otomatis, Pak. Takut itu ada. Badan gemetar apa ya, otomatis tangan keringetan juga gitu. Tapi kita juga kan minta ilmunya dari orang Cipasung itu, tipikal madu yang lagi, kalau orang kan lagi amarah ya, lagi nyantai atau gimana, kita pelajari tipikal-tipikalnya gimana. Terus nomor 1 itu keberanian dulu sih, Pak. Jadi harus benar-benar memaksakan. Kalau tidak memaksakan, kalau ragu-ragu jangan. Jangan, Pak. Kalau ragu-ragu jangan. Gitu. Kalau takut pasti ada, Pak. Apalagi kalau udah pohon tinggi itu antara hidup dan mati sih, Pak. Jadi yang dikalahkan itu takut. Rasa takutnya dulu. Tersengat juga, ya. Dan kita juga harus mengalahkan takut dari pohon yang tinggi ya. Iya, betul sekali. Wah, oke. Kang, gimana rasanya pertama kali disengat tuh? Pertama kali.
Indah banget Pak. Nah, rasanya itu kayak nano-nano. Ada gatal, ada panas ya Pak ya. Terus tipikal tiap lebah juga beda Pak. Pertama kali saya disengat itu sama madu nyiruan. Soalnya setahun pertama itu mencoba mengambil itu nyiruan dulu. Madu odeng saya belum berani. Nah, kena nyiruan itu meriang Pak. Terus bengkaknya itu maksimal 4 hari, insya Allah 4 hari sembuh Pak. 4 hari 5 hari sembuh. Kalau madu odeng tipikalnya itu panas Pak. Kayak kebakar. Beda sama nyiruan. Kalau nyiruan itu sakit sama gatal aja. Kalau odeng itu panas, tapi nggak terlalu parah kayak nyiruan. Kalau odeng itu kalau udah nyengat cuman kayak bentol aja. Tapi panasnya minta ampun gitu. Berarti tiap lebah sengatannya juga beda-beda ya? Beda-beda Pak. Tapi bangga pernah masa ruanya? Sama. Terus tipikal odeng juga kalau satu udah menyengat ya Pak ya, itu penelitian sendiri sih Pak. Kalau satu udah menyengat, walaupun kita berlima di sini ya Pak ya, tetap menyerang pada satu titik aja. Gak bakalan ke orang lain gitu. Misalnya ada 5 orang nih di situ, udah nyengat 1 orang, maka yang 4 mah aman. Aman. Yang satu malah dikerumunin di atas terus. Soalnya dia kan ninggalin sengatannya Pak ya. Sengatan itu keluar aroma. Itu yang dikejar. Itu kayak sistem GPS Pak. Kita lari ke depan pasti tetap. Itu tipikal madu odeng. Biasanya kalau nyari madu gitu, berarti Amamat yang dikorbanin biasanya. Iya, walaupun berempat berlima saya yang dikorbankan. Oke. Kan tadi kita sempat melihat nih ada beberapa jenis madu. Memangnya setiap lebah itu menghasilkan madu yang berbeda-beda atau gimana? Berbeda Pak. Tipikal madu, nah ini yang kecil dulu. Nah ini madu tewel Pak. Kalau tewel itu lebahnya juga kecil, kayak anak lalat. Ini sarangnya tipikal sarangnya kayak gini. Nah kalau ini bipolen, tepung dari madu tewel, bipolen madu tewel. Terus kalau untuk madu nyiruan, tipikal sarangnya itu lebih dari 1 Pak. Jadi ngumpak. Minimal itu 5-12 sarang pernah. Dalam satu sarang tuh bisa 12 sarang kalau nyiruan. Kalau madu odeng itu sarangnya cuma 1 Pak, tapi besar. Lebahnya juga lebih besar lagi. Ya maksimal bisa 2 cm Pak lebahnya. Iya, bisa. Itu yang tipe madu odeng juga kan ada 3 jenis. Ada yang sedang, odeng-odengnya itu kan ada yang warna hitam, ada yang warna belang kuning. Beda-beda lah ya. Iya. Yang paling besar yang pernah didapetin Amamat dan kawan-kawan berapa kilo tuh Kang dapatnya? Yang paling besar seumur-umur ngambil itu madu nyiruan, 1 sarang itu bisa dapat 20 kilo 20 Pak. kilo? Itu nyiruan. Itu segede apa ya ininya ya? Itu ada 12 sarang lebih Pak. 1 koloni. 1 koloni? Ya, kalau nyiruan kan ngumpak ya. Kalau madu odeng itu pernah paling banyak itu 14 botol Pak, 1 sarang. Kalau madu odeng kan cuman 1 ya Pak sarangnya ke atas ini nih. Madunya cuma di depan Pak. Kalau yang di belakang itu telur semua. Beda sama nyiruan. Kalau nyiruan kan banyak ya 1, 2, 3, 4 sampai berapa lapis sarang. Tipikal ininya itu sarangnya jadi di atas madu, di bawahnya telur. Beda sama odeng. Itu tuh telurnya tuh udah nggak bisa diambil ya? Maksudnya nggak bisa dimanfaatkan atau? Kalau telur bisa Pak dimanfaatkan, tapi kita itu nggak suka ngambil sama telur-telurnya. Kita sistemnya panen lestari Pak.
Jadi tetap dijaga ya mereka. Iya, dijaga populasinya juga. Populasinya tetap Iya, dijaga. yang penting populasi. Terus dalam satu sarang juga kan bisa 3 kali pengambilan, Pak. Jadi kalau madu odeng yang depan kita ambil madunya 1 bulan sekali kita kontrol, Pak. Ke sana yang habis sisitan itu nanti dibenerin lagi, nanti bakal diisi madu lagi. Biasanya madu panen pertama itu agak bening kekuningan. Yang pertama kali dipanen. Iya, itu muda biasanya. Itu tuh berarti kita membudidaya atau dapat misalnya laporan dari warga ada yang punya terus kita datengin atau Kita itu madunya madu asli hutan, Pak. alami berarti. Alami, jadi bukan ternakan, bukan sirupan. Jadi kita untuk pencarian sarang madu dari masyarakat, terus dari yang suka berburu nembak, terus sama yang suka moro yang pakai anjing tuh, Pak. Nah, sama yang suka ngambilin telur semut. Jadi tiap daerah ada, Istianegara ada, Borsakulon ada, Cisantana ada, terus Cigugur ada, terus Trijaya ada, terus daerah Nusa Herang, Cikadu ada. Jadi tiap orang itu kalau nemu pasti ngabarin gitu. Oke. Madu-madu yang Ahmad dapatkan dari hutan, dari mungkin pelabuhan orang dan lain sebagainya. Selama ini dijualnya kemana aja kan? Ya marketnya itu pertama emang sulit ya, Pak ya. Sulitnya itu madu alami itu rusaknya itu sama madu-madu yang abal-abal itu, Pak. Terus buat naikin pemasaran juga kan sulit. Pertama kebanyakan kan buat lingkungan dulu, Pak. Ada yang sakit dikasih, ada yang sakit dikasih. Habis itu kan otomatis saling memberitahu, Pak. Ya, masyarakat terdekat dulu. Setelah itu saya majang di Facebook, Pak, sama WA. Nah, Facebook sama WA. Habis itu alhamdulillah sampai sekarang nggak Kuningan aja, malah sampai ke Surabaya, Palembang, ke Jakarta, Bekasi dikirim, Pak, sama saya gitu. Alhamdulillah pemasaran udah luas sekarang, Pak. Malah madu juga keteter sekarang tuh. Karena permintaannya banyak. Permintaannya banyak. Nah, itu kalau pas lagi banyak-banyaknya permintaan gimana akhirnya? Kalau lagi pas banyak permintaan, alhamdulillah konsumen tuh apalagi pecinta madu ya, Pak ya, yang udah solid lah gitu. Pasti akan menunggu, Pak. Ya, sabar menunggu, kalau kita dapat baru diambil. Karena kalau mereka sudah ngerti mencari yang kualitasnya bagus ya. Iya, nomor satu kualitas, Pak. Soalnya kalau pecinta madu itu gak bakalan bisa dibohongin, Pak. Kita ngambil madu nyiruan sama odeng, warna sama, Pak, hitam dapat. Kita kasih 2 botol sama warna, dia udah coba rasa sama aroma, ketahuan mana yang odeng, mana yang nyiruan. Ya, beda sama yang awam. Kalau yang awam kita kasih yang hitam. Terima aja ya. Ini odeng, percaya aja odeng. Gitu. Jadi alhamdulillah gitu, Pak, sampai sekarang belum ada lah yang kecewa gitu. Hasilnya bedanya apa sih dari yang odeng sama yang nyiruan? Kalau nyiruan itu kebanyakan cocok buat balita, Pak. Ya, balita. Kalau odeng itu buat orang tua, itu biasanya kan buat campuran jamu, itu lebih bagus. Jadi prosesnya lebih cepat, Pak. Lebih cepat. Ya. Kalau yang odeng. Ya. Keras gitu ya. Ya. Terus kadang tantangannya apa sih, Kang? Kalau misalnya ke gunung, apalagi sekarang cuaca lagi hujan, itu jadi tantangan juga nggak? pasti, Pak, otomatis. Tantangan itu pertama kalau lagi cuaca hujan gini, stok madu biasanya agak kurang, Pak. Pertama dari cuaca. Terus kedua, kita tuh walaupun udah
survei ya Pak ya. Minggu kemarin survei ada lokasi madu. Pas kita mau ngambil udah diambil orang. Oh. Iya, kalau yang namanya liar kan itu bukan hak milik pribadi. Tapi kan udah siapa yang cepat dia yang dapat duluan gitu. Wah. Terus dari saingan pemanjat madu juga itu tantangannya untuk melestarikan itu kadang kalau yang awam tuh telur-telurnya juga dibinasakan, diambil. Nah nanti kita buat ke lokasi itu lagi kan nggak tahu kapan lagi gitu. Padahal kalau telurnya dijaga dia kan masih bisa produksi lagi gitu. Kalau saya kan di diteliti Pak. Oh tiap sarang madu itu dari pertama bikin panen pertama dibikin lagi madu, panen kedua dibikin lagi madu, pas panen ketiga penetasan ditinggalin Pak. Nah, kalau udah menetasin dia pasti pindah. Tapi pindah juga gak bakalan jauh dari lokasi itu. Terus tipikal madu odeng itu dekat dengan mata air Pak. Walau hutan segimana rimbunnya jauh dari mata air susah Pak. Kemungkinan 30%. Kalau udah ada titik mata air, jarak titik mata air diameternya itu 700 meter paling jauh pasti ada madu odeng. Nah ya kalau ada orang nih, saya nemu madu odeng, asal nemu nunjukin aja itu udah ada komisi. Dari kita? Dari saya, iya. Oh. Jadi joinnya kayak gitu. Soalnya kita juga kalau nggak saling kerjasama kan nggak bakalan dapat barang gitu. Betul lah. Saling menguntungkannya dari situ. Terkadang kalau udah jauh-jauh nggak ada madunya, udah naik pohon tinggi nggak ada madunya, itu udah wah capek ya, semangat juga udah turun Pak. Berarti pernah yang ngalamin ya udah manjat ternyata tidak ada madunya? Sering Pak. itu biasanya kenapa Kang? Dari bawah kelihatan ada atau memang nggak bisa dibedakan antara yang ada dan yang enggak? Bisa Pak, emang bisa dibedakan. Tapi kan kalau pohonnya terlampau tinggi Pak, terus nggak kelihatan dari bawah bentuknya, itu susah diprediksi. Tapi kalau dari bawah udah kelihatan, kalau madu odeng tipikalnya Pak, kalau di depan jadi kan nggak rata ya Pak ya. Kayak ini rata nih. Kalau masih rata full itu belum ada madu. Tapi kalau yang depan udah ada gemuk kayak orang hamil ya Pak ya. Gemuk, ada perubahan beda dari sini rata ke sininya ada gelembung. Itu biasanya ada isinya. Oh, gitu. Oke, Kang Mamat merasa kemampuan untuk bisa mengambil madu dan lain sebagainya, merasa ini adalah sebuah anugerah atau bukan sih? Ya alhamdulillah Pak. Saya juga pertama gak mengira bakalan kayak begini gitu Pak. Pas lagi main ke Cipasung, terus ketemu teman, katanya tuh kakak saya suka ngambilin madu. Udah saya pesen, kata saya itu satu. Dari sana saya boleh ikut ngambil nggak? Boleh. Ke hutan liatin, terus belajar sampai bisa. Terus pikir-pikir, saya kan lulusan sekolah di bawah ya Pak ya. Sekarang bisa ngambil madu itu udah bersyukur banget gitu Pak. Walaupun nggak punya sertifikat kayak orang lain ya, sarjana, PNS, tapi penghasilan alhamdulillah bisa untuk menghidupi gitu Pak. Oke, Kang, terakhir Kang, berikan supaya orang-orang yang selama ini menikmati madu juga tidak salah memilih madu. Tipsnya, silakan tipsnya. Ya. Tipsnya itu sebenarnya mudah Pak. Kalau yang udah pernah nyobain madu ya Pak ya, pertama dari rasa. Madu itu rasa pasti beda-beda Pak. Warna beda-beda. Kadang kuning, kadang coklat, kadang hitam,
Hitam juga sebenarnya mangga hitam full, jadi coklat tua karena menyatu jadi kelihatannya hitam gitu. Terus rasa juga yang namanya liar itu rasanya nggak bisa kita tentuin gitu Pak. Kadang manis masam, kadang manis masam ada pahitnya dikit ada, tapi kalau yang pahit itu jarang Pak. Terus kalau nemu madu yang benar-benar full pahit itu biasanya udah herbal. Kalau liar itu sepahit-pahitnya madu tetap pasti manis ada Pak. Kalau liar. Ya. Kalau udah bener pahit full itu biasanya itu udah racikan. Berarti udah dicampur. Iya, insya Allah udah dicampur. Kalau yang alam tetap manis pasti ada. Walaupun sepahit apapun manis pasti ada. Ini pertama kalinya seumur hidup makan madu ya. Gimana sih rasanya? Mange? Nggak takut? Enggak. Enak ah. Enak mah, mama. Sok deh. Terus ngisirin mah? Kan kelihatan kalau ada odengnya mah. Enggak, Oh, enggak ada. Ini apa ini? Ini makan madu langsung dari sarangnya nih. Oh, ini sebanyak ini nih. Ini satu sarang Pak. Ini satu sarang. Wow. Nih yang punyanya nih. Kalau mau madu berkualitas tinggi langsung dari sarangnya, langsung hubungi Kang Mamat Lengser. Udah ini mah nggak ada campuran apa-apa lagi udah. Bagi pecinta madu pastinya udah paham betul nih khasiatnya. Keren nih. Nomor Kang Mamat Lengser nih ada di video ini. 089 687 417 987. Siap. Mantap. Oke, kali ini kita mau nyobain langsung makan atau minum madu. Biasanya kalau kita kan madu tuh beli gitu ya, udah dalam kemasan. Kadang kita juga ragu, ini madu beneran madu atau udah dicampur. Kalau ini kayaknya nggak mungkin kalau udah dicampur. Lihat aja nih. Lihat aja nih, bentuknya aja kayak gini. Ini asli, ini lebahnya aja masih ada. Ini sudah almarhumah nih lebahnya ya. Kita coba ini, lihat. Cakep. Coba nak. Dikit aja. Ini asli. Bismillah. Menu sakit mah minimal setengah botol Pak diminum aja. Sekali. Botol setengah gelas. Sekali minum setengah gelas. Setengah gelas sekali minum. Mau lagi? Mau sih. Dapatkan madu paling bagus ini hanya di Madu Mamat Lengser. Nomor handphonenya di bawah ini. Kerubutan semut. Tapi Nah, madu mah kadang semut suka ada aja. teman-teman, kalau Anda berpikir ini adalah Good Day Mochaccino, nah, ini bukan nih. Ini bee pollen. Nih. Bee pollen itu adalah serbuk Bekas rumahnya. bekas rumahnya madu gitu, dan ini bagus untuk kesehatan. Harusnya setelah diseduh dengan air panas ini kemudian disaring ya, disaring baru bisa diminum. Gini, nggak ada minum. Iya itu. Iya. Bee pollen ini apa khasiatnya? Ini buat jantung, stamina bagus Pak. Wah, cakep nih. Ini harusnya disaring ya, Ayah. Karena saringannya belum ketemu, jadi wayahnya we. Iya, rasanya aku manis. Kalau anehnya bee pollen itu kalau diseduh biasa itu hambar Pak. Tapi kalau udah dikasih madu, walaupun semanis apapun itu madu, nanti rasanya malah manis masam Pak. Tetap keluar rasa masam. Oh. Kalau nggak dikasih madu dia hambar. Hambar. Berarti nggak ada rasa.
Ya. Tapi Cobain begitu Pak pakai sendok itu Pak. Bapak, Cobain ya sebelum dikasih madu. sebelum kasih madu. Oh iya, coba nah. Ini aslinya nih. Yang Allah. Tenang Pak. Aduh, gemeter. First time in my life. Ini pertama kali dalam hidup Boleh soalnya. asli nih. Nambar ya. Apa rasanya? Ya nggak ada rasanya. Ih, nggak Nambar. ada rasanya, mimpinya begitu. Yang soalnya kalau manis kan gitu. Benar ya. Jadi udah dikasih madu campuran. Nah, yang ini udah dikasih madu. Menurut teori, setelah dikasih madu nih agak ada asam-asamnya. Asam-asamnya pasti keluar. Enggak Pak, Ini bisa langsung diminum. diminum Pak, nggak apa-apa. Minum di polanya juga nggak apa-apa. Cobaan sudah. Ya. Asam tapi amis. Walaupun Pak dikasih gula juga tetap asam-asam Asam. ada keluar. Itu masih aya nu patelan itu masalah kan? Itu masalah Pak. Kalau bipolar itu kalau yang alergi sama serbuk bunga itu jangan. Oh, Yang nyium bunga langsung